Semuanya, welcome back to my channel and this is Sarah. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau kesuksesan sesuatu itu kadang-kadang kamu hanya membutuhkan permainan emosional, bahkan kamu juga yang namanya harus bisa menempatkan diri dan dibutuhkan mental sekuat baja dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki talent atau bakat ya guys ya. Kita bisa yang namanya ngomong seorang Kim Kardashian itu kenapa dia bisa sukses, termasuk sukses karena memang dia manajemennya di keluarga dia tuh udah kuat duluan teman-teman ya. Dia udah yang namanya main networking, kemudian even dia tuh kayak berbuat kontroversial begitunya meledak, tapi dia masih yang namanya jadi jajaran pusat-pusat artis-artis Hollywood ya teman-teman ya. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa oh ini loh orang Hollywood yang dicontoh beberapa orang Amerika bahkan dunia, seperti ini loh kualitasnya teman-teman ya. Nah itu tentang Amerika ya teman-teman ya. Sedangkan bagaimana kalau orang ini, perempuan ini juga adalah dia mengandalkan yang namanya keberanian, keuletan, bahkan juga kesabaran dan juga mental yang luar biasa untuk menghadapi kerasnya hiburan di Cina yang menjadi musuh utama para hiburan di Hollywood ya teman-teman ya. Siapa lagi kalau kita bilang yang namanya kakak-kakak Hong Kong atau the big sister in Hong Kong, yaitu si Angelababy, atau si perempuan dengan kecantikan ikoniknya dia yang mix bule, dan juga dia menjadi presenter yang paling dikenang dalam sejarah entertainment di Hong Kong ya teman-teman ya. Jadi simak kenapa Angelababy yang minim banget bakat itu dia bisa sukses ya guys ya. Jadi simak dulu penjelasan aku ya teman-teman ya. Wanita dengan kelahiran tanggal 28 Februari tahun 89 ini memulai yang namanya masa kecilnya di Shanghai ya teman-teman ya. Jadi mamanya itu adalah yang namanya Rowan Natung. Rowan Natung itu adalah seorang perempuan Shanghai yang dia itu sebenarnya adalah seorang mekanik biasa, kayak mekanik jam, kemudian reparasi barang-barang rusak, dan dia itu seketika menikah dengan seorang pria dengan keturunan Jerman Chinese. Itu yang namanya Tong Yang ya teman-teman ya. Jadi Tong Yang ini adalah kakeknya langsung Angelababy itu langsungnya tuh adalah orang Jerman asli guys. Angelababy ini sebenarnya dia itu sama orang tuanya itu cukup tertarik yang namanya kayak bereksperimen untuk menari, menyanyi. Makanya dari kecil di Shanghai dia itu disekolahkan di sebuah sekolah yang menaungi acting dan menyanyi ya teman-teman ya. Tapi dia karena memang masih kekurangan yang namanya latihan nyanyi dan dancing, dia lebih banyak ke arah yang namanya fotografi, kemudian kayak menari-nari seperti itu, dan dia itu kayak terinspirasi sama seorang Sailor Moon ya guys ya. Walaupun kayak pada waktu masih kecil dia minim bakat, tapi orang tuanya tuh kayak menyupport dia untuk yang namanya terus-terus berkembang menjadi orang yang bisa percaya diri ya guys ya. Perempuan dengan nama asli Young Wing ini, dia sebenarnya adalah orang yang sangat tertarik sama fashion. Karena pada waktu orang tuanya ini sama-sama mengerjakan kayak reparasi jam tangan, mereka bisa yang namanya membuat studio, bahkan kayak toko baju-baju gitu, tapi untuk orang-orang tua ya teman-teman ya. Tapi di situ kayak Angelababy itu kayak merasakan bahwa meskipun barang-barangnya itu untuk orang tua termasuk terjangkau, dia masih bisa yang namanya punya bakat untuk nge-mix and match baju-baju yang dimiliki sama orang tuanya itu yang dijual ya guys ya. Ceritanya kenapa dia tuh di Hong Kong teman-teman, padahal dia kelahiran di Shanghai, karena orang tuanya tuh udah bisa ekspansi baju-baju itu di Hong Kong dan bisa kayak mempermahal tempat di Hong Kong itu ya teman-teman ya. Pada waktu dia tuh pindah ke Hong Kong, dia itu sudah usia 13 tahun. Nah pada waktu dia di Hong Kong itu dia punya yang namanya teman-teman yang support dia, kemudian guru-guru yang mengerti dia tuh bakatnya di mana, dan orang-orang di Hong Kong itu suka yang namanya eksperimen foto-foto teman-teman. Makanya mereka ini sebelum ada yang namanya selebgram, mereka tahu bagaimana cara mengambil foto yang bagus. Kala itu di sekolah dia, Angelababy itu yang paling vokal untuk yang namanya presentasi, ngomong di depan umum. Bahkan pada waktu itu dia difoto dan dikirim sama beberapa orang-orang yang mencari model majalah cilik ya guys ya. Karena keberuntungannya itu akhirnya dia itu kayak diterima di salah satu kayak industri model-model atau foto model yang menaungi orang-orang yang ingin kayak mempromosikan pakaian-pakaian lokal ya guys ya. Angelababy pertama kali itu menjadi model itu usia 14 tahun, dimana dia itu kayak memakai beberapa pakaian-pakaian yang untuk anak-anak kecil dan juga perempuan-perempuan yang bertubuh mungil ya guys ya. Dan pada waktu usia dia 15 tahun, dia dikontrak menjadi salah satu kayak host untuk acara Disney Hong Kong bersama si William Chen, yang sekarang menjadi aktor terkenal di Hong Kong ya guys ya.
karirnya tuh bener-bener mulus banget, walaupun dia itu yang namanya bisa nge-host dan bisa ngomong, dia bener-bener bisa yang namanya mendapatkan jackpot untuk kayak bekerja sama dengan seorang idolanya sendiri, yaitu si Jay-Chou. Jay-Chou itu mencari seorang penari latar yang bertubuh kurus dan juga badannya kecil, jadi dia itu dijadikan kayak modelnya di videonya si Jay-Chou ya guys ya. Setelah dia lulus SMA, si Angelababy ini memutuskan untuk hijrah ke Jepang untuk yang namanya kayak memulai karir sebagai seorang idol. Meskipun orang-orang Jepang itu tahu seharusnya Angelababy itu nggak terlalu pintar untuk yang namanya nyanyi, dia looknya itu cute, kawaii, dia bener-bener kayak dikontrak dan untuk dijadikan kayak penari latar seperti itu ya guys ya. Nah, kayak idol popnya si Jepang ini ternyata itu lama banget yang namanya kayak presentasi atau yang namanya promosi, sehingga harus disband karena memang tidak terlalu marketable ya guys ya. Tapi nggak semudah itu, si Angelababy itu kayak nggak menyerah, dia kayak jalur sana sini untuk dijadikan model di Jepang teman-teman ya. Tapi balik lagi, kalau kamu bukan yang namanya warga naturalisasi di Jepang, kamu nggak akan bisa yang namanya melanjutkan model seperti ini loh guys ya. Tapi modeling dia di Jepang itu salah satu kayak muka yang paling diingat dalam sejarah warga Jepang, orang luar negeri teman-teman ya. Jadi kayak Lin Qingxia, kemudian kayak Rosamund Kwan, kemudian kayak Joy Wang, Maggie Cheung, itu kayak si pengganti barunya mereka tuh ya Angelababy ini bagi orang Jepang ya guys ya. Dan ini adalah tahun-tahun pahitnya si Angelababy. Angelababy sebelum dia itu yang namanya kayak dapat kontrak besar ke Cina, dia ini sebenarnya punya banyak masalah terutama pada perkembangan fisiknya dia. Angelababy pada waktu dia tuh remaja, giginya tuh sedikit tongos, makanya dia tuh kayak dibehel gitu teman-teman ya. Dia dibehel, tapi untung aja kayak orang tuanya bisa mencarikan dokter yang bagus, makanya dia itu berhasil cantik lagi pada waktu masih dia kecil. Terus Angelababy ini ternyata juga bersaing dengan beberapa para nepo babies. Dia juga bersaing dengan beberapa model-model dan juga pemeran-pemeran aktor, aktris yang memang dia tuh bener-bener harus nyemplung ke dunia kayak gitu ya guys ya. Lah terus si Angelababy ini ternyata memang dia tuh bener-bener audisi nyanyi, audisi juga yang namanya kayak jadi dancer, penari latar. Dia bener-bener gak bisa teman-teman dia. Yang beneran dia bisa itu hanyalah fotografi, modeling, dan juga bagaimana dia bisa mix and match baju-baju ya guys ya. Jadi ada yang namanya bullying, dia pernah operasi plastik lah, bullying dia tuh pernah yang namanya kayak menipu lah, kemudian dia juga pacaran sama bos-bos besar, sutradara besar untuk mendapatkan kayak banyak proyek gitu ya. Itu banyak banget kayak gosip-gosip santer seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kenapa si Angelababy itu kok dia orang terkenal di Hong Kong, tapi kok dia nggak pernah kayak masuk ke TVB ya, kayak si Stephen Chow, kemudian juga kayak si Eng Mantat, kemudian juga kayak Jackie Chan, Jet Li, itu bagaimanapun itu mereka tuh pernah masuk ke TVB. TVB itu Indosiarnya Hong Kong, satu-satunya kayak televisi di sana teman-teman ya. Dan mereka-mereka yang mau jadi artis harus yang namanya kayak mengikuti kayak casting untuk yang namanya series, sponsor, itu di situ ya guys ya. Tapi si Angelababy bener-bener kayak nggak bisa dan nggak lulus berkali-kali yang namanya audisi di sana guys. Pada waktu dia menjadi kayak hostnya Disney, dia kemudian di usia 16 tahun pacaran sama seorang si William Chan ini secara diam-diam. Dan kemudian orang ini, si Angelababy ini, dia menjadi remaja yang nakal, tanda kutip ya, karena dia udah berani mentato di usia dia 17 tahun tuh, berani banget tatoan. Kemudian dia juga ketangkap kamera pacaran sama si William Chan itu, dan dia sendiri juga bener-bener kayak bebas banget, karena pada waktu dia usia 14-15 tahun dia bener-bener sudah kayak lepas dari keuangan untuk dia sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Bahkan dia juga bisa yang namanya kayak menyewa apartemen buat tempat tinggal dia sendiri ya guys ya. Tapi yang paling terkenal dalam kasusnya dia tuh di Hong Kong itu adalah ketika dia itu dijadikan kayak cameo dan lawan main seorang Andy Lau dan juga Jackie Chan. Andy Lau pada waktu itu tuh mengajak si Angelababy menjadi salah satu kayak peran kecil yang namanya kamu harus nangis nih atau apa. Dia nggak bisa acting nangis, dia harus yang namanya butuh obat tetes mata untuk kelihatan nangis ya teman-teman ya. Seketika itu Andy Lau bener-bener marah. Andy Lau tuh kayak, gue tuh udah ngerasa latihan, udah merasa yang namanya kayak improvisasi, lo kenapa kok kayak gini aja, padahal kamu tuh cuma sebentar doang di sini gitu ya guys ya. Kita tahu sendiri Jackie Chan itu juga pekerja keras tapi sekaligus juga galak banget. Dia bener-bener juga nggak suka sama ekspresinya, bahkan kayak wajahnya Angelababy itu yang harus kelihatan cantik terus, nggak natural kayak orang-orang itu yang habis perang atau apa itu. Jackie Chan juga marah banget, bahkan dia nggak mau nyapa si Angelababy ya guys ya.
Setelah itu Angelababy itu benar-benar sangat down dan dia memutuskan untuk yang namanya berkarir menjadi seorang model iklan-iklan seperti itu dan mencari nafkah juga sampingan sebagai kayak LC Karaoke guys. Nah, dari modelingnya itu dia menjadi LC Karaoke termahal saat itu, dan kamu harus tahu kenapa. Setelah dia menjadi LC, dia ketemu mantan suaminya yang sangat terkenal itu yang namanya si Wang Xiaoming. Wang Xiaoming itu pertama kali ketemu sama si Angelababy ketika mereka tuh karaokean bareng ya guys ya. Karena si Wang Xiaoming itu di tahun 2010-an awal tuh dia udah yang namanya mulai jadi orang kaya, makanya dia tuh sering banget yang namanya kayak ngunjungin Angelababy di Hong Kong, kemudian ngajak mereka tuh ke Shanghai, ke Beijing. Bahkan si Angelababy itu sebelum mereka nikah aja udah dikasih yang namanya usaha-usaha kecil kayak milkshake, baby cafe, dan juga charity-charity yang ada di Cina ya teman-teman ya. Tahu nggak sih, dari jalurnya Wang Xiaoming itu dia langsung bisa sukses dan booming banget di Cina dan marketable gitu ya guys ya. Bahkan dia juga terkenal di Hong Kong, dia terkenal di Eropa, di Amerika juga. Itu memang gara-gara perusahaannya si Wang Xiaoming, yaitu Huai Brothers guys. Seketika dia itu udah bersama-sama si Wang Xiaoming selama 5 tahun teman-teman ya, mereka memutuskan untuk menikah, dan si Wang Xiaoming itu sudah mempersiapkan apapun yang disediakan untuk Angelababy. Angelababy dari dia itu kayak pacaran sama Wang Xiaoming bisa yang namanya belikan orang tuanya itu kayak mobil bagus, kemudian barang-barang branded, bisa juga nyokolkan adiknya, bisa juga yang namanya bawa orang tuanya jalan-jalan pakai jet pribadinya si Wang Xiaoming gitu ya. Bahkan zaman-zaman kayak boomingnya K-pop seperti itu, Angelababy itu juga dijadikan ambasadornya perkenalan kayak sisterhoodnya Korea sama si China ya guys ya. Kita tahu si Angelababy itu ngefans banget sama seorang Big Bang, sama Blackpink, kemudian juga sama seorang yang namanya 2NE1. Jadi memang Angelababy itu diajarin sama si Wang Xiaoming bagaimana kita bisa yang namanya mempresentasikan budaya Korea yang yang diterima sama orang-orang China gitu ya guys ya. Angelababy itu pada waktu dia bersama si Wang Xiaoming ini itu banyak banget bisnisnya, terutama si Baby Cafe. Baby Cafe ini ada 3 cabang di Hong Kong sekarang guys ya. Kemudian dia juga dikasih saham berupa gedungnya Huai Brothers. Huai Brothers itu salah satu kayak distributor film-film Hollywood yang mau ke China. Itu mungkin salah satu punyanya si Wang Xiaoming ya teman-teman ya. Dia dikasih yang namanya kayak gratis main golf bareng, gratis yang namanya pakai jet pribadi kemana-mana. Bahkan yang memang paling mencenangkan, yang benar-benar bikin heboh satu dunia, sempat tahun 2015 itu adalah ketika dia tuh nikah sama si Wang Xiaoming ini dengan biaya 400 miliar. Yang membuat publik bertanya-tanya, usia semuda itu bisa yang namanya nikah semahal itu dari mana ya teman-teman ya? Dari situ dia makin terkenal, dia makin punya branding, bahkan si Paris Hilton, kemudian kayak Kim Kardashian, kemudian kayak Zendaya, Blackpink, Big Bang, dan beberapa kayak artis Jepang, kemudian kayak beberapa Chris Hemsworth, David Beckham itu aware sama brandingnya dia ya guys ya. Dulu pada waktu dia menikah, sebelum dia menikah sama seorang Wang Xiaoming ini, dia itu dibelikan sebuah Lamborghini di ulang tahun dia ke 25 tahun. Dan kayak 10 tahun dia berkarir di industri entertainment di China teman-teman dan Hong Kong ya. Jadi si Angelababy ini kemudian dia kayak langsung menerima si pernikahan itu ya guys ya. Nikahannya dia itu apa aja sih guys? Nikahannya dia itu berupa kayak gini. Dia pertama kali sebelum menikah sudah yang namanya mempersiapkan gaun, kemudian cake party, kemudian gedung, kemudian dia juga menikah mempersiapkan juga rumah, dan dia juga mempersiapkan beberapa kayak souvenir buat tamu-tamunya. Cincinnya aja tuh senilai 30 miliar teman-teman ya, copot. Kemudian dia juga dapat yang namanya kayak gaun Dior yang harganya 15 miliaran. Kemudian dia dapat sebuah kue custom juga yang bentuknya karosel. Gedungnya dia itu kayak nyewa di Shanghai. Gedungnya itu dibuat kayak acara red carpet moment, red carpet gitu. Jadi beberapa teman-teman artisnya, teman-temannya Wang Xiaoming itu diundang untuk datang ke acara itu ya teman-teman ya. Jadi lokasinya itu di Shanghai Exhibition Hall. Shanghai Exhibition Hall itu salah satu kayak tempat di mana orang-orang kaya dan orang-orang dunia, kelas dunia itu merencanakan kayak pesta, fashion show, bahkan kayak gala dinner di sana ya guys ya. Dan di sana itu pernikahan mereka itu emang dilangsungkan tanggal 8 Oktober. Ya kayak nikahnya artis-artis kayak gitu disiarkan di Weibo sama TikTok. Dulu TikTok itu kan belum masuk Indonesia ya, TikTok di sana. Dan dia juga yang namanya dapat berbagai macam kayak sorotan dari media-media asing ya teman-teman ya.
Yang paling terkenal tuh emang Kim Kardashian of China, The Wedding, yang bisa mengalahkan budgetnya si Kim Kardashian yang cuma 12 juta dolar sama Kanye West itu. Bahkan dia itu bisa yang namanya menghabiskan 30 juta dolar untuk satu hari wedding doang. Nah, weddingnya itu kenapa kok bisa seperti itu ya teman-teman ya? Pertama karena emang sponsorship, kedua diuntungkan juga beberapa kayak stasiun televisi. Termasuk mereka itu si Huang Xiaoming itu udah yang namanya mempersiapkan beberapa kayak bingkisan bagi hampir 2000 tamu undangan yang datang ke nikahan mereka, resepsi mereka. Ada yang dikasih HP, ada yang juga yang dikasih kayak parfum Jo Malone seperti itu, bunga-bunga, buket, bahkan tiket yang namanya kayak langsung datang ke film-filmnya punyanya bioskopnya Huang Xiaoming ya guys ya. Dari nikahan itu Huang Xiaoming sama Angela Baby itu nilai artis mereka tuh makin naik. Bahkan si Angela Baby itu pernah sekali itu ngalahin budgetnya atau bayarannya si Fan Bingbing ya teman-teman ya. Pernah ngalahin juga Yang Mi, pernah juga ngalahin Zhao Liying, dan juga dia tuh juga topnya orang-orang yang pengen kayak endorse sama dia itu sudah yang namanya kayak nyamain orang Hollywood guys. Wah, perfect banget kan yang namanya kehidupan dia teman-teman ya. Dari situ kita bisa melihat bagaimana dia itu bisa berjuang dengan apa, karena mental baja. Dia mungkin bisa nangis senggukan, stres gitu ya karena dimarahin sama Jackie Chan, Andy Lau, bahkan dia juga kehidupan entertainment di Cina dan Hong Kong yang sangat keras dia mampu melewati ya guys ya. Sekarang Angela Baby itu punya 11 juta follower di di microblog Instagram, which is itu kayak Instagram selebriti Cina dengan follower terbanyak ya teman-teman ya. Berhubung Cina itu sangat membatasi yang namanya Instagram, makanya Angela Baby itu termasuk yang cukup sukses ya menurut aku yang dapat Instagram sebanyak itu ya guys ya. Angela Baby kemudian dia itu sering yang namanya main film, kemudian main juga drama Chinese seperti itu. Tapi balik lagi, namanya juga yang namanya secantik apapun kan kita butuh bakat dan juga naturalisasi supaya orang itu juga ikut yang namanya merasakan ini film bagus atau enggak gitu, enggak sih teman-teman ya. Angela Baby sampai sekarang itu dia juga kualitas aktingnya nggak terlalu bagus. Bahkan dia sendiri juga sering namanya berantem sama Huang Xiaoming itu gara-gara latihan acting itu nggak bisa-bisa teman-teman ya. Anehnya Angela Baby itu rezekinya tuh kayak nggak berhenti-berhenti. Dia itu endorsementnya tuh termahal sampai sekarang. Dia juga bahkan jadi ambasadornya Macau untuk perjudian seperti itu, dan dia juga brand ambasador orang Cina pertama itu untuk kayak mempromosikan London, Inggris ya guys ya. Pada waktu Angela Baby tuh kayak di puncak karirnya seperti itu, dia tuh kayak main sama si Huang Xiaoming seperti itu ya guys ya. Main-main film sama Yang Mi juga. Nah, di situ mereka tuh udah yang namanya melahirkan satu anak. Anak ini tuh dirahasiakan namanya siapa, tapi namanya tuh kayak Xiao Wangse, atau dia tuh inspirasinya tuh dari SpongeBob teman-teman ya, anaknya itu ya guys ya. Banyak banget orang-orang kayak paparazzi, kemudian juga orang-orang yang pengen tahu kejelekannya si Angela Baby itu seperti apa. Jadi si Angela Baby itu kayak sering banget kayak digosipin kalau dia tuh perebut pacar orang. Jadi sebenarnya si Angela Baby itu waktu pacaran sama si Huang Xiaoming itu belum putus sama pacarnya yang dulu yang namanya Chen He. Chen He itu aktris Cina di sana gitu ya. Chen He begitu tahu si Huang Xiaoming itu di Hong Kong itu dia pacaran sama si Angela Baby, dia kayak menuduh si Angela Baby itu ngerebut pacarnya itu gitu loh guys ya. Kemudian juga beberapa fakta terkuak bahwa si Huang Xiaoming itu kebanyakan juga dia itu punya banyak perusahaan yang tertutup di daerah luar China, misalnya daerah Macau, Indonesia juga, setahu aku ya teman-teman ya, bahkan juga di Amerika guys ya. Banyak banget yang memberitakan si Angela Baby itu. Ternyata emang Angela Baby itu adalah selebgram yang sebenarnya dicari-cari dari negara China ya teman-teman ya. Jadi banyak yang provokasi bahwa Angela Baby itu sebenarnya itu hanya nebeng dari duit suaminya. Dia nggak punya perusahaan sendiri, nggak punya pekerjaan sendiri, seperti itu ya guys ya. Banyak juga yang berspekulasi bahwa Huang Xiaoming itu kan sekarang menjadi salah satu kayak anggota Komunis Party di China. Makanya Angela Baby itu kecipratan juga yang namanya kayak anti Hong Kong era, dimana Hong Kong itu pernah demo, dan dia pernah, netizen Hong Kong ini benar-benar kayak mocking IG-nya Angela Baby supaya namanya kayak lo harus hentikan suami lo dong, biar mereka itu bisa yang namanya orang-orang Hong Kong ini dapat pekerjaan kayak gitu ya guys ya. Maksudnya pekerjaan menjadi seorang selebriti. Emang Angela Baby itu sebenarnya tuh kalau dia minta ke suaminya yang jadi salah satu kongres panitia Hong Kong ya di bidang entertainment industry gitu ya teman-teman ya, itu bisa.
Angelababy, tapi ternyata Angelababy itu diam aja, jadi dia benar-benar jadi kayak sasaran target of hate dari beberapa demonstran di Hong Kong, khususnya tuh adalah anak-anak gitu ya guys ya. Nggak tahu kenapa setelah punya anak seorang Xiao Wangse ini atau si sponge kecil itu, Wang Xiaoming itu benar-benar kayak kelihatan gelagatnya itu memang dia itu ada tanda-tanda berselingkuh guys. Dilihat dari postingannya si Angelababy yang ngasih petunjuk nih gitu loh guys ya, ngasih beberapa kayak clue bahwa dia itu kalau kemana-mana sebelum dia bercerai itu sendirian sama anaknya. Suami lo mana? Katanya kan sibuk. Kemudian loh kok di apartemen ini aja, suami kamu mana? Sibuk atau apa? Dan bahkan tetangganya si Wang Xiaoming yang di apartemen itu sering yang namanya dengar kalau mereka itu berantem ya teman-teman ya. Dan emang terbukti sih Wang Xiaoming itu setelah punya istri Angelababy itu pacarnya dia tuh banyak teman-teman ya. Pacarnya dia itu yang ketahuan tuh ya si Ye Ke ini. Ye Ke itu adalah salah satu kayak model di salah satu kayak si Angelababy itu sama Wang Xiaoming itu kayak barang-barang itu kayak meresmikan sebuah toko barang-barang branded seperti itu ya guys ya. Angelababy sendiri tahu kalau misalnya si Wang Xiaoming itu suka banget pacaran sama beberapa influencer kayak gitu, sama mantan SPG-nya, mantan juga sekretarisnya, bahkan anak-anak buahnya itu Angelababy tahu ya guys ya. Dan akhirnya di tahun 2022 kemarin, Angelababy itu mengisi beberapa para selebritis cantik yang bercerai dari suami-suaminya, terutama kayak Yang Mi, Zhao Liying, Angelababy itu termasuk cewek-cewek cantik banget tapi sayang berpisah sama suaminya ya teman-teman ya. Nah, itulah cerita sedikit dari Angelababy guys. Kalau misalnya kalian melihat bagaimana dia sukses, ternyata tuh nggak segampang itu. Angelababy itu sebenarnya dari body itu cukup mini juga, 162, 164 gitu tinggi badannya. Tapi dia ngerasa bahwa aku bisa loh, aku tahu kalau aku tuh cantik. Kalau aku hanya melihat kekurangan aku nggak bisa acting, nyanyi, gimana aku sukses gitu ya. Gimana aku bisa yang namanya belajar, gimana aku bisa yang namanya dapat uang, karena aku juga udah gede gitu ya guys ya. Bayangin loh teman-teman, dengan pernikahan 400 miliar, lo itu berani cerai. Kamu tuh berani yang namanya berpisah, bahkan kamu juga berpisah dari perusahaan milik suami kamu pindah ke manajemen lain dan untuk bekerja. Berarti kamu apa? Berarti kamu tuh orang yang reliable, yang mudah diandalkan ya teman-teman ya. Berarti apa? Berarti dia tuh modalnya balik nggak sih? Dengan pernikahan segitu, kemudian kamu tuh bisa namanya cari uang sendiri seharga 400 miliar untuk anak kamu ya, atau misalnya untuk kehidupan kamu sehari-hari, itu kamu bisa. Berarti kamu itu kan hebat gitu loh guys ya, si Angelababy itu ya. Makanya itu loh maksud aku itu, kalau misalnya kita tuh kayak terlalu melihat kekurangan kita doang, kita nggak tahu kelebihan kita bakalan akan melihat kekurangan itu secara kelamaan, bahkan kita tuh nggak bisa yang namanya melakukan apapun, kita terisolasi dengan kekurangan kita. Itu aja sih yang aku pelajari dari seorang Angelababy ya teman-teman ya. Bahkan katanya sih si Angelababy itu juga salah satu kayak pihak yang mendukung kesuksesannya si Blackpink, kemudian juga beberapa generasi Alpha Z gitu ya, yang menjadi para idol di K-pop ya guys ya. Kalau misalnya ngelihat itulah lo mentalnya cewek-cewek Cina tuh kayak gitu guys, mentalnya gitu ya teman-teman ya. Baik mereka tuh badannya kecil, bodinya gede, bodinya kurus, gemuk, begitulah orang-orang China itu. Selebriti China itu yang namanya kerja ya teman-teman ya. Mereka tuh kan bukan tipikal orang-orang yang suka mengandalkan orang lain, keluarga atau apapun ya guys ya. Maka dari itu aku merasakan bahwa oh gini toh yang namanya bekerja itu, ala-ala si Angelababy atau ala-ala orang-orang yang menurut kita tuh punya minat di bidang itu, tapi karena lo tuh fokus, karena lo tuh juga yang namanya bisa yang namanya kayak secara emosional baik sama orang, makanya orang-orang itu sangat yang namanya nyaman bekerja sama kamu ya guys ya. Oke sih, itu aja dari aku tentang kesan aku si Angelababy. Menurut aku dia tuh cukup yang bisa dijadikan idola tuh iya, dari kerja keras dia, kisah dia berjuang meskipun dia dari bukan anaknya. Yang aku yang namanya bisa jadi seorang Angelababy ya teman-teman ya. I hope you inspired by her. Tapi kalau nggak suka juga jangan lihat kejelekannya aja, lihat kebaikannya beliau yang membuat aku tuh juga termotivasi untuk yang namanya berjuang ya guys ya. Thank you semua, I hope you like it, bye bye.